Kisah Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bertemu di channel ini. Sebelum lanjut, saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe dan menyukai video ini. Semoga video-video di channel ini bermanfaat bagi kita semua. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dahulu menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa 1 hari. Satu masa di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut hitungan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi apabila Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, Allah hanya perlu berfirman, kun, jadilah, maka terjadilah apa yang dikehendakinya. Tidak hanya menciptakan langit, bumi, dan isinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya sebagai makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat memiliki akal, tetapi tidak dianugerahi nafsu, sehingga tidak makan, tidak minum, tidak bersyahwat, tidak pernah berdosa, dan tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Selain malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan jin atau iblis yang terbuat dari api. Berbeda dengan malaikat, jin atau iblis ini memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terdapat jin yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pula jin yang membangkang sehingga disebut sebagai iblis atau setan. Iblis merupakan nenek moyang setan. Baik iblis maupun keturunannya, mereka sangat ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tugasnya selalu menggoda manusia untuk berada dalam jalan yang sesat dan buruk, hingga akhirnya manusia yang sama berdosanya itu masuk ke neraka bersama mereka. Setelah menciptakan bumi beserta isinya, lalu malaikat dan juga iblis, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menciptakan makhluk lain, ialah manusia dari tanah liat dan lumpur hitam. Sebelumnya malaikat sempat bertanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata kurang setuju. Mengapa engkau akan menciptakan manusia yang hanya akan berbuat kerusakan di muka bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan saling menumpahkan darah, membunuh antar sesamanya. Bukankah kami senantiasa patuh dan mengagungkan namamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghembuskan ruh kepadanya sehingga dapat hidup seperti manusia saat ini. Manusia pertama tersebut bernama Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan Nabi Adam untuk menjadi pengatur atau pengelola di bumi. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan akal dan nafsu, serta dibekali dengan ilmu dan hikmah. Hal ini membuat manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Usai menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan para malaikat, jin, dan iblis untuk bersujud kepadanya sebagai bentuk rasa hormat kepada Nabi Adam. Malaikat yang taat langsung mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersujud di hadapan Nabi Adam. Namun, iblis menolaknya dengan membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mau bersujud pada Nabi Adam karena merasa sombong dan menganggap dirinya lah yang paling baik. Ia termasuk golongan orang-orang yang kafir ketika mendengarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, lalu mengutuk hingga mengeluarkan iblis dari surga. Iblis yang rela diusir tersebut pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibiarkan hidup dengan umur panjang hingga hari kiamat tiba. Masih dalam sifatnya yang jahat, iblis kemudian bertekad dan bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam beserta keturunannya agar berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang lebat. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat, sebagai makhluk yang diciptakan lebih sempurna dari malaikat dan iblis. Nabi Adam diberkahi dengan akal, nafsu, ilmu, dan hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan nama-nama benda yang dilihatnya ketika hidup di surga. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Kemudian Adam menyebutkan nama-nama benda yang dimaksud, sehingga malaikat pun kagum seraya memberi hormat padanya. Surga tempat tinggal Nabi Adam ini terasa sangat indah, damai, dan nyaman untuk dihuni. Segala kebutuhannya juga terpenuhi dengan baik. Namun ada satu hal yang membuat Nabi Adam merasa kurang. Nabi Adam kesepian karena tidak memiliki teman, padahal semua makhluk di surga saling berpasangan. Sebagai Sang Maha Tahu atas segala sesuatu, termasuk perasaan dalam hati makhluknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menciptakan manusia kembali sebagai teman dan pasangan untuk Nabi Adam. Ketika Nabi Adam tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia lain berjenis kelamin perempuan bernama Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Saat terbangun, Nabi Adam pun terkejut akan kehadiran Hawa dan merasa senang ketika mengetahui bahwa Hawa datang sebagai teman hidupnya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari sisi yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah berkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala persilakan Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga untuk menikmati semua nikmatnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati salah satu pohon di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 19 yang artinya, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zolim. Pohon yang dimaksud adalah pohon buah kuldi. Namun Nabi Adam dan Hawa tidak bisa menepati janjinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga melanggar perintah dengan memakan buah kuldi. Hal ini karena adanya bujukan dan rayuan dari iblis. Saat iblis yang terusir kembali masuk ke surga, iblis berusaha keras menyesatkan Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah kuldi. Meski usahanya meyakinkan Nabi Adam dan Hawa berulang kali ditolak, iblis tidak tinggal diam. Iblis kembali membisikkan tipu muslihatnya kepada Nabi Adam dan Hawa, hingga akhirnya memetik dan memakan buah kuldi. Peristiwa tersebut diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 36 yang artinya, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana di surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Usai memakan buah kuldi, Adam dan Hawa menyesal dan seluruh auratnya terbuka. Keduanya kebingungan dan berjalan ke sana kemari sekaligus berusaha menutup aurat mereka dengan dedaunan surga. Nabi Adam, Hawa, dan iblis turun ke bumi. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Meski Nabi Adam dan Hawa telah berusaha memohon ampunan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan serta menerima tobatnya, tetapi keputusan untuk keluar dari surga tidak dapat dihindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Hal ini sesuai dengan kehendaknya yang menciptakan manusia
manusia sebagai pengatur atau pengelola di bumi. Iblis pun kembali terusir dari surga dan harus hidup di bumi meski pada alam yang berbeda dengan manusia. Di bumi inilah manusia hidup, mati, dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di bumi jugalah iblis akan terus merayu dan menggoda untuk membawa manusia ke dalam keburukan. Sebagaimana sumpah iblis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16-17 yang artinya, iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Namun jika manusia senantiasa mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada dalam jalan yang lurus, yaitu ajaran agama, niscaya akan selamat dari tipu daya iblis. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 38-39 yang artinya, "Turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Akhirnya Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dalam keadaan terpisah. Keduanya berpencar dan saling mencari dalam waktu yang sangat lama. Belum lagi banyak rintangan yang dilalui, karena pada saat itu keadaan bumi cukup menyeramkan dan tidak ada manusia. Digambarkan bahwa keadaan bumi terdiri dari gunung-gunung yang menjulang tinggi, jurang-jurang terjal mengangah lebar, pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan, sungai-sungai besar maupun kecil membentang, hutan belantara lebat, semak-semak membelukar, dan binatang buas berkeliaran. Selain itu terdapat tantangan lain berupa angin, badai, petir, hujan, panas matahari, gempa, topan, dan gejala alam lainnya. Meski dipenuhi hambatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan Nabi Adam dan Hawa akal sehat untuk mengatasi kesulitan hidupnya di dunia. Setelah bertahun-tahun lamanya, keduanya pun dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Jabal Rahman, sebuah bukit yang kerap disebut gunung, tepatnya di dekat padang Arafah. Peristiwa bertemunya kembali Nabi Adam dan Hawa kemudian diperingati setiap tahunnya oleh umat Islam di seluruh dunia dengan cara wukuf di padang Arafah bagi yang menjalankan ibadah haji dan puasa di hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Setelah itu Nabi Adam bersama Hawa memulai kehidupan baru di muka bumi dan menjalani peran sebagai cikal bakal manusia. Diceritakan bahwa keduanya hidup di gua yang besar dan lebar sebagai tempat perlindungan. Adanya akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Nabi Adam dan Hawa mulai mampu mengelola alam di sekitar. Hingga seiring berjalannya waktu, mereka juga dikaruniai anak. Setiap Hawa melahirkan, anaknya selalu kembar, yaitu laki-laki dan perempuan. Pada tahun pertama, anak laki-laki tersebut diberi nama Khobil, sementara anak perempuan bernama Iklimah. Di tahun berikutnya, Nabi Adam dan Hawa kembali dikaruniai anak kembar dengan nama Habil dan Labuda. Baik Nabi Adam dan Hawa, mereka bekerja sama dalam membesarkan anak-anak kembarnya. Keduanya memberikan kasih sayang serta pendidikan yang adil tanpa dibeda-bedakan, dengan harapan anak-anaknya ini bisa memiliki keturunan lain secara luas untuk mengisi dan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat tidur, Nabi Adam bermimpi melihat Siti Hawa sebelum diciptakan. Setelah melihatnya, akhirnya Nabi Adam jatuh hati kepadanya. Kemudian Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam, sama bentuknya dan mempercantik ciptaannya melebihi 1000 bidadari. Setelah itu, Nabi Adam terbangun dan tiba-tiba Siti Hawa sudah ada di sampingnya. Nabi Adam heran, kagum dan jatuh cinta padanya. Allah kemudian berfirman, "Berikanlah dia mahar." Adam berkata,
bertanya, "Apa maharnya?" Allah menjawab, "Bacakan sholawat pada nabiku dan kekasihku Muhammad." Lalu Adam bertanya, "Siapakah Muhammad itu?" Allah menjawab, "Dia adalah anak cucumu nanti dan dia adalah penutup nabi." Kemudian Allah menikahkan Adam dan Hawa. Setelah Adam menikah, Allah memberi wahyu kepada malaikat Ridwan untuk merias para pelayan surga dan para bidadari. Nabi Adam dan Hawa lalu berkeliling menaiki unta dan akhirnya sampai di pintu surga. Kisah Nabi Hud alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bertemu di channel ini. Sebelum lanjut, saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe dan menyukai video ini. Semoga video-video di channel ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagikan video ini agar banyak orang yang mendapatkan manfaat. Nabi Hud alaihissalam salah satu dari 25 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan wahyu khusus untuk petunjuk dirinya. Nabi Hud alaihissalam merupakan nabi keempat. Ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Sejak kecil Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji. Di antaranya jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan di sekelilingnya. Kisah tentang kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Hud alaihissalam sendiri banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan diabadikan sebagai nama salah satu surat di Al-Quran, yakni surat ke-11. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad, yang artinya, "Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada.'" Quran Surat Hud ayat 50. "Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?" Quran Surat Hud ayat 51. Semasa hidupnya Nabi Hud alaihissalam menetap di wilayah yang dikenal sebagai Al-Ahqaf, terletak di sebelah utara Hadramaut, di antara Yaman dan Oman. Hadramaut sebuah daerah yang memukau dengan keindahan alamnya, menawarkan tanah yang subur. Dari tanah yang subur di Hadramaut melimpah berbagai hasil pertanian yang tumbuh dengan baik. Selain dianggap sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam, Hadramaut juga diakui sebagai tempat lahirnya Nabi Soleh alaihissalam. Selain menjadi tempat kelahiran Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Soleh alaihissalam, Hadramaut juga memiliki keistimewaan lain dengan keberadaan bangunan suci bagi umat Islam yang dikenal sebagai Qot Hud, makam Hud. Di sekitar Qot Hud terdapat sebuah masjid yang selalu menjadi tempat ramai oleh para peziarah, terutama pada tanggal 11 Sa'ban. Sejarah Nabi Hud alaihissalam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zalim kepada Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan bahwa Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam, atau dengan kata lain merupakan keturunan dari Sam bin Nuh yang kemudian menjadi bagian dari kaum Ad. Kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihissalam terkenal karena kehidupan mereka yang nyaman dan sejahtera. Kelimpahan hidup kaum Ad terwujud dalam ladang pertanian yang subur, hamparan hijau nan subur, keberlimpahan hewan ternak yang sehat, dan aliran air yang melimpah serta segar. Keunggulan fisik kaum Ad yang ditandai dengan tubuh besar dan kuat turut memberikan keuntungan besar dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan pekerjaan mereka. Meskipun mereka merasakan kenikmatan dan berbagai anugerah yang diberikan, kaum Ad tidak sepenuhnya bersyukur dan tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka, mirip dengan perilaku kaum sebelum mereka.
seperti yang dilakukan oleh kaum pada masa Nabi Nuh. Mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri dan memberi nama Syamud dan Al-Hattar. Target utama dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat tinggal Nabi Hud alaihissalam, yaitu di Al-Ahqaf. Tugas utama Nabi Hud alaihissalam adalah menyampaikan ajaran untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan musyrik kepada kaum Ad yang terkenal dengan penyembahan berhala yang mereka ciptakan sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 52. Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Quran surat Hud ayat 52. Kesungguhan dan upaya tak kenal lelah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam untuk menyampaikan kebaikan kepada kaum Ad tidak hanya tercatat dalam Al-Quran surat Hud, tetapi juga diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128-135. Nabi Hud alaihissalam dengan gigih mengajak kaum Ad untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala yang mereka sembah dan mengajak mereka untuk beralih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihissalam juga memberikan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad dengan harapan agar mereka memilih jalan yang benar. Sayangnya kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud alaihissalam dan menolak untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala mereka. Bahkan mereka menuduh Nabi Hud alaihissalam mengalami penyakit gila sebagai bentuk penolakan terhadap ajarannya. Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Quran surat Hud ayat 54. Akibat perilaku tamak, sombong, dan penentangan terhadap Nabi Hud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kaum Ad dalam bentuk kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan ini menyebabkan kegelisahan dan kekhawatiran di kalangan mereka. Rasa takut akan kegagalan panen dan potensi kelaparan dijadikan oleh Nabi Hud alaihissalam sebagai peluang untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan penyembahan berhala. Dia mengajak mereka untuk bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam benar-benar diabaikan oleh kaum Ad, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 70. Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar." Quran surat Al-A'raf ayat 70. Akibat sikap keras kepala kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud alaihissalam dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam yang tebal. Para kaum Ad bersorak gembira, mengira bahwa gumpalan awan tersebut adalah tanda akan datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun di tengah sorak-sorai kebahagiaan kaum Ad yang melihat kedatangan awan tersebut, Nabi Hud alaihissalam memberikan peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah tanda baik akan turunnya hujan. Awan hitam tersebut sebenarnya merupakan pertanda buruk, bukan kabar baik. Ini adalah tanda akan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad karena mereka telah menyekutukan Allah. Namun sayangnya peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam tetap diabaikan oleh mereka. Kaum Ad tetap enggan mempercayai segala perkataan Nabi Hud alaihissalam dan meminta bukti atas peringatannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebagai sang kuasa benar-benar menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan datangnya angin topan yang dahsyat.
Angin topan tersebut dengan cepat merobohkan dan menyapu apapun yang ada, termasuk rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan segala jenis harta milik kaum Ad. Angin topan yang sangat kencang akhirnya berhasil membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Angin topan yang melanda selama 8 hari 7 malam tersebut begitu dahsyat sehingga menghancurkan segala sesuatu menjadi seperti serbu. Kisah tentang bencana angin topan yang menimpa kaum Ad dicatat dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8 yang artinya, sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapu. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Lalu ketika terjadi bencana angin topan dahsyat yang menimpa kaum Ad, apakah yang terjadi kepada Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya? Tentu saja mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, dalam perlindungan Allah, Nabi Hud alaihissalam beserta para pengikutnya dapat tetap berada di rumah mereka tanpa merasakan bahaya dari angin topan yang menghancurkan kaum Ad. Ini merupakan tanda dari perlindungan khusus yang diberikan Allah kepada mereka. Setelah bencana yang menimpa kaum Ad, Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya memutuskan untuk berpindah ke daerah Hadramaut dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Demikianlah kisah Nabi Hud alaihissalam. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal di akhir zaman. Dari beberapa riwayat kita mengetahui bahwa salah satu nabi yang ternyata belum wafat hingga saat ini ialah Nabi Isa alaihissalam. Ia diketahui akan datang kembali ke muka bumi, di mana ia akan menegakkan kebenaran dan memberitahukan jalan menuju keselamatan. Selain itu, misi terpentingnya ialah membunuh Dajjal. Dajjal adalah musuh paling nyata di akhir zaman. Ia dikenal sebagai sosok bermata satu yang bisa membuat seorang muslim kehilangan keimanannya dan menjadi pengikutnya. Tipu dayanya begitu hebat, sehingga yang baik menjadi buruk dan buruk menjadi baik, sehingga banyak orang terjebak dan tersesat ke jalan yang salah. Tak sedikit yang bertanya-tanya apa alasan Allah memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Mengapa bukan Nabi Muhammad SAW yang melakukannya? Inilah jawabannya. Tapi sebelum lanjut, saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe dan menyukai video ini. Semoga video-video di channel ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagikan video ini agar banyak orang yang mendapatkan manfaat. Alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal di akhir zaman yang pertama itu membuktikan Nabi Isa masih hidup. Alasan pertama yaitu membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup. Ini sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159 yang artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan bahwa Nabi Isa telah disalib adalah salah. Sebab selama ini kaum kafir mempercayai bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Sementara Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Di hari akhir, Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya. Kemudian dibaitlah dia oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga bersedia menjadi bala tentaranya dengan keinginan membalas dendam terhadap kaum muslimin. Kemudian Allah menurunkan Nabi Isa yang menurut mereka sudah mereka bunuh di masa lalu. Allah menolong Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal dan mengalahkan bala tentaranya. Di masa itu, mereka sama sekali tidak bisa lolos. Bahkan, jika ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, batu, atau dinding, maka benda-benda itu akan berseru, "Ya Ruh Allah, di sini ada orang Yahudi." Nabi Isa kemudian menangkapnya. Selanjutnya orang itu menyerah atau dibunuh.
Yang kedua, mengembalikan Nabi Isa ke tanah. Alasan kedua, barangkali Allah mengembalikan Nabi Isa ke bumi karena manusia berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Ini sesuai dengan surat Taha ayat 55 yang artinya, dari bumi, tanah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Surat Toha ayat 55. Kemudian Nabi Isa diturunkan ke bumi karena ajalnya sudah dekat. Nabi Isa pun nantinya akan dimakamkan di Tanah Suci dan nantinya akan dibangkitkan bersama manusia lain di hari kebangkitan. Ulama berbeda pendapat mengenai lokasi makam Nabi Isa. Ada yang mengatakan di Bait Al-Maqdis dan ada yang mengatakan akan dimakamkan bersama Nabi Muhammad SAW. Turunnya Nabi Isa saat itu bertepatan dengan keberadaan Dajjal di muka bumi yang sudah menyebar fitnah, bahkan sudah mengaku sebagai Tuhan. Maka tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya kecuali Nabi Isa. Yang ketiga, menjalankan kewajiban jihad. Alasan ketiga yaitu menjalankan kewajiban jihad sebagai kaum muslimin. Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Keistimewaan Nabi Muhammad memang sudah diketahui sejak masa Nabi Isa dan diterangkan di dalam Injil sesuai surat Al-Fat ayat 29 yang artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Saat Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal sudah berada di tengah masyarakat dan memperdaya manusia. Sebagai kaum muslimin, Nabi Isa berkewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan bala tentaranya. Keempat, menunjukkan kebenaran agama Islam. Nabi Isa muncul di bumi sebagai pengikut Nabi Muhammad dengan misi untuk menyampaikan kembali bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar. Selain itu, Nabi Isa juga akan memimpin manusia untuk kembali kepada jalan yang diridhoi Allah. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Surat Ali Imran ayat 33. Kelima, menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad. Alasan lain mengapa Allah memilih Nabi Isa adalah untuk menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Isa akan muncul sebagai pengikut Nabi Muhammad sebagaimana dijelaskan melalui surat Asy-Syaff ayat 6 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Surat Asy-Syaff ayat 6. Demikianlah alasan Allah memilih Nabi Isa turun ke bumi dan membunuh Dajjal di hari akhir. Bisa saja ada alasan-alasan lain selain yang disebutkan di atas. Sebab sejatinya hanya Allah yang mengetahui alasan ditetapkannya segala sesuatu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa menghidupkan orang yang telah mati selama 70 tahun. Mayat orang itu terbangun dan bertanya, "Apakah kiamat telah terjadi?" Orang-orang yang hadir ketika itu menjawab, "Belum. Tapi utusan Allah, Nabi Isa telah meminta kepadanya untuk menghidupkanmu." Nabi Isa lalu bertanya, "Sejak kapan engkau meninggal?" Orang itu menjawab, "Kurang lebih 70 tahun yang lalu." Nabi Isa bertanya lagi, "Ceritakanlah apa kebaikanmu?" Orang itu menjawab, "Rata-rata amalku baik dan Allah telah mengampuniku kecuali satu hal." Nabi Isa
Isa bertanya, "Apa itu?" Orang itu menjawab, "Pekerjaanku adalah tukang angkut barang. Suatu ketika aku mengangkat satu ikat kayu bakar milik seseorang, dan ketika aku sampai ke rumahnya untuk mengantarkan kayu bakarnya, makanan kecil menyelip di gigiku. Tanpa seizin darinya, aku mengambil potongan kecil dari kayu bakarnya untuk tusuk gigi. Dan Allah menghisapku karena tusuk gigi itu, dan Allah meminta agar aku mengganti haknya. Selama 70 tahun aku dihukum gara-gara tusuk gigi itu." Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bertemu di channel ini. Sebelum lanjut, saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe dan menyukai video ini. Semoga video-video di channel ini bermanfaat bagi kita semua. Nabi Nuh alaihissalam termasuk dalam daftar 25 nabi dan rasul yang harus diimani oleh umat Islam. Peristiwa yang paling terkenal dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah banjir besar yang menimpa kaumnya. Kaum tersebut enggan taat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang setia membangun sebuah kapal besar sebagai upaya untuk menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahsyat. Nabi Nuh alaihissalam dikenal sebagai utusan Allah yang menjalani dakwah selama 500 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam di tengah-tengah masyarakat yang telah terjerat dalam penyembahan berhala. Kaum tersebut meyakini bahwa ibadah kepada berhala dapat mendatangkan keberkahan dan menolak bencana. Nabi Nuh alaihissalam dengan gigih menyampaikan dakwanya kepada kaum yang keras kepala. Meskipun usahanya luar biasa, namun selama berdakwah, beliau hanya mampu mengumpulkan 70 hingga 80 orang pengikut saja. Penyembahan berhala ini terjadi setelah wafatnya Nabi Idris. Penyembahan berhala perlahan merasuk ke dalam masyarakat. Bertahun-tahun berlalu, iman mereka secara perlahan mulai luntur. Iblis dan pasukannya semakin giat dalam menggoda mereka. Lalu mereka mulai senang membuat patung sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan, leluhur, dan tokoh-tokoh yang telah meninggal dunia. Patung-patung tersebut diberi nama sesuai dengan tokoh yang dihormati. Awalnya hanya sebagai bentuk penghormatan, namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyembah patung-patung tersebut. Mereka meyakini bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan dan kehebatan yang mampu melindungi serta menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yakut, Yaq, dan Nasr. Demikianlah awal mula manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja semua ini merupakan upaya dari iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan manusia agar mereka tidak menyembah Allah dan akhirnya masuk ke dalam neraka bersama mereka. Allah tidak meninggalkan manusia tanpa petunjuk. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk memberi peringatan kepada kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul Allah. Beliau merupakan cucu dari Nabi Idris. Kelebihan fisiknya terbukti dari umurnya yang sangat panjang, mencapai kurang lebih 1000 tahun. Hati Nabi Nuh alaihissalam sangat mulia, rendah hati, dan soleh. Beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat tekun dan sangat sabar dalam ibadah dan taat kepada Allah. Kualitas sabarnya sangat luar biasa, terutama dalam berdakwah, sehingga Allah memberikan gelar Ulul Azmi, yaitu Nabi yang paling sabar. Nabi Nuh alaihissalam memulai dakwanya kepada kaumnya, mengajak mereka untuk segera bertaubat dan memohon ampun atas dosa penyembahan berhala yang telah mereka lakukan. Beliau dengan tulus mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari azab yang mungkin akan diberikan oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalam menunjukkan tekunnya dalam berdakwah, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dengan berbagai cara.
baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Beliau mendatangi satu persatu anggota masyarakat, mengulang pesannya dari pagi hingga malam, dengan harapan agar mereka memahami dan mengikuti jalan yang benar. Dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun. Namun sayangnya, sangat sedikit orang yang bersedia mengikuti seruannya. Mayoritas pengikutnya terdiri dari orang-orang miskin dan pekerja keras. Jumlahnya hanya sekitar 80 orang. Sebagian besar dari kaumnya enggan mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong, menutup rapat telinga mereka saat Nabi Nuh memulai berbicara untuk menyampaikan dakwah. Tak hanya bersikap menolak, bahkan sebagian dari mereka berani menantang Nabi Nuh untuk membuktikan ancaman azab yang diucapkannya atas nama Allah. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang sangat keterlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah, hanya 80 orang itu saja, selebihnya mereka semua tak akan mau beriman, karena mereka termasuk golongan orang-orang yang sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah, "Ya Allah Tuhanku, musnahkanlah orang-orang itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu, ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Namun Nabi Nuh mematuhi perintah Allah dengan penuh keimanan. Allah mengajarkan ilmu perkapalan kepada Nabi Nuh alaihissalam sehingga beliau bersama pengikutnya dapat membuat kapal yang besar dari kayu. Kayu-kayu tersebut diperoleh dari pohon-pohon hutan di sekitar mereka, menjadikannya proyek pembuatan kapal yang menjadi bukti kepatuhan dan kepercayaan Nabi Nuh kepada Allah. Ejekan dan cacian dari kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi ketika mereka melihat pembuatan kapal yang dianggap sebagai sesuatu yang aneh menurut pandangan mereka. Terlebih lagi mereka tinggal di daerah yang jauh dari laut, sehingga inisiatif Nabi Nuh membuat kapal semakin dianggap tidak masuk akal oleh mereka. Dengan kesabaran dan ketekunan, Nabi Nuh dan pengikutnya berhasil menyelesaikan pembuatan kapal besar tersebut. Inilah kapal besar yang pertama kali dibuat oleh manusia. Setelah selesai, Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang dalam pasangan, baik jantan maupun betina. Semua orang-orang yang beriman dan binatang diangkut ke dalam kapal, termasuk seluruh keluarga Nabi Nuh. Namun, istri Nabi Nuh dan salah satu anaknya yang bernama Kan'an menolak masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk dalam golongan orang-orang yang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, petir menggelegar, dan hujan turun sangat lebat. Dalam tanah, air memancar dengan deras, juga dari rumah-rumah penduduk serta tiap ruangan mereka, air membanjiri bumi. Secara perlahan namun pasti, air mulai meninggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari kapal, tampak putranya Kan'an sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh mengajak dan berseru, "Wahai Kan'an anakku, masuklah ke kapal ini, karena tidak ada yang selamat dari azab ini, kecuali yang berada di dalam kapal." Kan'an pun menolak dengan berkata, "Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi, pasti aku akan selamat." Tiba-tiba air semakin meninggi dan gelombang besar menimpa Kan'an, sehingga ia terbawa arus air dan lenyap tanpa jejak. Kan'an termasuk di antara yang binasa. Nabi Nuh sangat bersedih melihat anaknya tenggelam dan terbawa air. Namun beliau menerima keputusan Allah dengan tulus. Di dalam kapal, Nabi Nuh dan para pengikut yang beriman terus bertasbih, memohon ampun dan tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti dan air pun surut. Kapal Nabi Nuh pun berlabuh kembali di daratan. Orang-orang yang beriman keluar dari kapal dengan terus bertasbih dan bersyukur tanpa henti. Mereka memulai kehidupan baru tanpa gangguan dari orang-orang kafir yang telah tenggelam dan dibinasakan oleh Allah karena kesesatan mereka. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semenjak kaumnya tak lagi mau menyembah Allah, membuat Nabi Yunus meninggalkan kaumnya pergi entah kemana tanpa arah tujuan. Suatu hari Nabi Yunus hendak menumpangi sebuah perahu. Di tengah laut perahu tersebut dihantam ombak. Karena kelebihan muatan, kapal pun oleng. Di tengah badai menerpa, nakoda justru memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke laut. Undian pun digelar untuk memilih penumpang yang akan dilemparkan ke laut. Anehnya, hasil undian diadakan 3 kali. Justru nama Yunus yang selalu keluar. Yunus pun dilempar ke laut. Namun tak disangka beliau ditelan ikan nun. Meskipun ditelan, Nabi Yunus tidak mati berada di perut ikan nun. Nabi Yunus justru menyadari kesalahannya karena telah meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus pun berdoa, bertaubat, memohon ampunan Allah. Yang pertama, Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Quran yang menjadi penunjuk dan penuntun hidup umat muslim. Yang kedua, membelah bulan. Orang-orang kafir menantang Nabi Muhammad untuk membuktikan kenabiannya dengan cara membelah bulan. Kemudian Nabi menunjuk ke arah bulan, maka terbelahlah bulan atas izin Allah. Yang ketiga, air mengalir dari jari tangan. Dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya yang kemudian digunakan oleh umat Islam yang kesulitan mendapatkan air untuk wudhu. Keempat, doa meminta hujan. Ketika Nabi Muhammad sedang menyampaikan khutbah Jumat, ada seorang yang meminta agar turun hujan. Rasulullah kemudian berdoa dan hujan pun turun hingga terus menerus hingga ke hari Jumat berikutnya. Yang kelima, petir pelindung tubuh. Pada masa peperangan, petir melindungi tubuh Rasulullah ketika ia akan dibunuh oleh Saiban bin Utsman pada perang Hunain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah wafatnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Dengan kesempurnaan akhlaknya, beliau juga merupakan panutan atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia dari masa ke masa. Nabi wafat pada waktu duha hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni tahun 632 Masehi. Nabi Muhammad wafat pada tahun ke-11 Hijriah, beberapa bulan setelah melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Biasanya beliau beriktikaf sekitar 10 hari. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat haji wada, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Sabda beliau di Jamratul Aqobah, "Ambil dariku manasik kalian, cara-cara menunaikan ibadah haji. Sepertinya setelah tahunku ini, aku tidak berkesempatan lagi untuk menunaikan haji." Selain itu, pada pertengahan hari-hari tasyrik, turun kepada beliau surat An-Nashr. Dengan turunnya surah itu, beliau semakin yakin saat perpisahan telah tiba dan pemberitahuan akan datangnya ajal sudah sampai. Pada bulan Safar 11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Gunung Uhud dan mendoakan para syuhada yang dikubur di sana. Rasulullah kemudian beranjak menuju mimbar seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi yang kutakutkan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. "Wahai manusia sekalian, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini, dalam keadaan seperti ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kamu sekalian." Kalimat itu disabdakan Nabi Muhammad saat berkhutbah dalam pelaksanaan haji wada atau haji perpisahan pada tahun ke-10 Hijriah. Setelah menyampaikan beberapa hal, beliau menegaskan, "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat setelah kalian." Tak lama sesudah itu, turunlah firman Allah yang berbunyi, yang artinya,
Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Mendengar Nabi membacakan ayat tersebut, Abu Bakar menangis. Ia merasa bahwa risalah Nabi sudah selesai dan sudah dekat pula Nabi hendak menghadap Allah. Begitu pula dengan Umar bin Khattab, air matanya tak bisa dibendung. Saat seseorang bertanya kepada Umar kenapa ia menangis, Umar menjawab, "Sesungguhnya sesuatu yang telah sempurna berikutnya akan berkurang." Sebelum Nabi wafat pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, beliau pergi ziarah kubur ke Bukit Uhud dan mendoakan para syuhada yang meninggal pada perang Uhud. Setelah itu beliau berkata kepada para sahabat, "Aku akan mendahului kalian. Aku akan menjadi saksi bagi kalian. Sungguh sekarang aku telah melihat telagaku, dan sungguh aku telah diberikan kunci-kunci bumi dan simpanannya. Sungguh aku tidak takut kalian berlaku syirik setelahku. Akan tetapi yang aku takutkan adalah kalian saling berlomba-lomba terhadap dunia." Di rumah Maimunah, Nabi meminta dirawat di rumah Aisyah dengan berikat kepala dan ditopang oleh Ali bin Abi Thalib serta Abbas bin Abdul Muthalib pamannya. Beliau meninggalkan rumah Maimunah. Nabi tiba di rumah Aisyah dengan kondisi yang sudah lemah. Selama tinggal di rumah Aisyah, dan itulah minggu terakhir dalam hidupnya, istrinya itu membacakan surat Al-Mu'awwizat, surat-surat yang berisi mohon perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, serta doa-doa yang ia dapatkan dari Nabi. Kemudian ia tiup dan diusapkan ke tubuh Nabi dengan tangannya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah itu wafat dalam pangkuan istri tercinta Aisyah. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, seluruh kota Madinah terasa gelap gulita. Ketika itu, Abu Bakar tidak sedang berada di dekat Rasulullah. Beliau sedang berada di rumahnya. Umar bin Khattab sangat terpukul mendengar berita kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berdiri sembari menyuarakan ketidakpercayaannya mendengar kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia radhiyallahu mengatakan, "Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak wafat." Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tidak percaya tentang berita wafatnya Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak wafat, akan Robnya telah mengirim utusan kepadanya sebagaimana Allah telah mengirim utusannya kepada Musa. Lalu ia meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Demi Allah, saya yakin Rasulullah SAW akan hidup sehingga beliau SAW akan memotong tangan-tangan dan lisan orang-orang munafik yang mengira atau mengatakan bahwa Muhammad telah wafat." Dalam suasana mencekam akibat ketidakpercayaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar kematian beliau. Beliau radhiyallahu anhu tanpa banyak bicara langsung menuju ke jenazah Rasulullah yang ditutup dengan kain. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyingkap bagian kain yang menutupi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menangis. Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium kening Rasulullah sambil menangis. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Demi bapak dan ibuku, engkau tetap wangi ketika masih hidup dan juga setelah wafat." Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat, beliau radhiyallahu menangis dan mengatakan, "Demi bapakku, wahai Nabi Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengumpulkan padamu dua kali kematian. Sekarang kematian yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla untukmu telah engkau lalui." Lalu beliau radhiyallahu anhu keluar menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berusaha menenangkan beliau, namun tidak berhasil. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu membiarkan Umar radhiyallahu anhu dalam ketidakpercayaannya. Lalu beliau radhiyallahu anhu mendapatkan wajahnya ke arah para sahabat. Beliau mengawali pembicaraan dengan membaca tasyahud lalu mengatakan,
amma ba'du. Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah azza wa jalla, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati. Lalu Abu Bakar radhiyallahu membaca ayat, sesungguhnya kamu akan mati dan mereka akan mati. Surat Az-Zumar ayat 30. Dan juga membacakan ayat yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surat Ali Imran ayat 144. Pada hari Selasa, sehari Rasulullah SAW wafat, para sahabat hendak menyiapkan segala sesuatu untuk pemakaman Rasulullah. Saat hendak memandikan jenazah Rasulullah, mereka kebingungan dan berselisih. Apakah mereka harus membuka pakaian Rasulullah sebagaimana yang biasa mereka lakukan saat memandikan jenazah yang lain? Ataukah mereka memandikan jenazah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa melepaskan baju beliau? Dalam keadaan seperti itu, Allah azza wa jalla mendatangkan rasa kantuk kepada mereka semua. Kemudian mereka mendengar ada orang yang menyuruh mereka untuk memandikan jenazah beliau dengan tanpa melepas pakaian beliau. Tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang mengetahui siapakah orang yang berbicara itu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memandikan jenazah Rasulullah dengan dibantu oleh beberapa orang sahabatnya. Mereka membasahi jenazah dengan lembut tanpa melepas baju yang dikenakan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib mendapatkan kemuliaan untuk menggosok-gosok jasad beliau dengan lembut. Setelah dimandikan, jenazah Rasulullah dikafankan dengan 3 lapis kain berwarna putih. Beliau tidak dipakaikan baju dan juga surban. Lalu para sahabat mensolati beliau tanpa ada seorang imam yang mengimami mereka. Solat jenazah diawali oleh kaum laki-laki dewasa, kemudian anak-anak kecil, lalu para wanita, dan terakhir para budak. Beliau Rasulullah dimakamkan pada hari Rabu di tempat beliau wafat, yaitu di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu yang berada di luar Masjid Nabawi kala itu. Ketika hendak menggali kubur Rasulullah SAW, para sahabat kembali berselisih pendapat tentang bagaimana kuburan Rasulullah. Apakah dibuatkan lahat atau hanya dibuatkan sebuah lubang begitu saja? Pada saat itu di Madinah ada 2 penggali kubur. Yang satu menggali dengan membuat lahat, sementara yang satu lagi hanya berupa lubang biasa saja. Karena tidak bisa memutuskan, akhirnya para sahabat sepakat untuk melakukan sholat istikharah untuk memohon petunjuk kepada Allah. Lalu setelah itu mereka mengirim utusan kepada 2 orang penggali kuburan itu. Siapapun di antara 2 orang ini yang datang, maka dialah yang menggali kubur Rasulullah SAW dengan caranya sendiri. Ternyata yang lebih dahulu datang adalah yang biasa menggali kuburan dengan ditambahkan lahat. Akhirnya kuburan Rasulullah SAW dibuatkan lahat. Rasulullah dimakamkan dengan beralaskan sebuah kain merah. Kemudian setelah itu sebuah batu ditancapkan di atasnya. Kuburan beliau ditinggikan sekitar 1 jengkal dari tanah semula. Setelah pemakaman selesai, Anas radhiyallahu anhu lewat di depan rumah Fatimah binti Rasulullah SAW. Fatimah radhiyallahu anhu berkata kepada Anas radhiyallahu anhu, "Wahai Anas, apakah kalian sanggup menimbun pasir ke jenazah Rasulullah?" Wahai saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, setiap orang yang meninggal dunia itu memiliki warisan. Namun Nabi Muhammad SAW tidak mewariskan atau tidak meninggalkan dirham, apalagi dinar, tidak juga kambing atau unta. Para nabi itu tidak boleh diwarisi. Harta yang mereka tinggalkan ketika mereka meninggal dunia menjadi sedekah, bukan harta yang diwariskan. Ketika wafat, Nabi Muhammad SAW meninggalkan warisan yang begitu agung. Mestinya semua kaum muslimin berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tidak boleh ada seorang pun yang dihalanginya dari warisan Nabi Muhammad. Juga tidak boleh menghalangi jika ada orang yang terus ingin mendapatkan tambahan dari warisannya.
Semua kaum muslimin berhak mengambil apapun yang mereka kehendaki dari warisan Nabi Muhammad. Di antara manusia, ada yang mengambilnya untuk dirinya sendiri, ada juga yang menolong orang lain untuk mendapatkannya, dengan mendukung dan menyokong sekolah-sekolah dan majelis-majelis yang mengajarkan al-haq. Itulah ilmu yang merupakan warisan Nabi Muhammad SAW yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para Nabi SAW. Dan sesungguhnya para Nabi itu tidak meninggalkan dinar juga dirham, namun mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sebuah kota kecil bernama Mekah yang terletak di jantung Arab Saudi pada tahun 570 Masehi, sebuah peristiwa besar yang akan mengubah sejarah dunia tengah berlangsung. Di antara pegunungan dan gurun pasir yang kering, seorang anak yang akan menjadi nabi besar bagi umat Islam lahir. Inilah cerita kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cerita dimulai dengan pasangan suami istri yang sangat mulia, Abdullah dan Aminah. Mereka berasal dari suku Quraisy yang dihormati di Mekah. Abdullah adalah putra dari Abdul Muthalib, pemimpin suku Quraisy. Sementara Aminah adalah wanita yang lembut dan soleh. Mereka menikah dan dianggap sebagai pasangan yang sangat bahagia. Pada suatu malam yang indah di bulan Rabiul Awal, Aminah merasa sangat gembira. Dia merasakan sesuatu yang sangat istimewa dalam kandungannya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia merasakan kehadiran Allah yang kuasa dalam hidupnya dan merasakan cahaya yang memenuhi rumahnya. Malam itu, Aminah bermimpi, mimpi yang indah. Dalam mimpinya dia melihat sekelompok malaikat yang turun dari langit membawa cahaya dan berbicara dengan lembut kepadanya. Nabi Muhammad lahir. Waktu pun berjalan dan tibalah saat yang dinantikan. Aminah merasa sakit dan saat itulah cahaya yang dia lihat dalam mimpinya menjadi kenyataan. Di sebuah rumah batu yang sederhana, di tengah-tengah keindahan malam, Nabi Muhammad lahir. Wajahnya memancarkan cahaya dan pada saat itu dunia menjadi lebih terang. Ketika kelahiran Nabi Muhammad diketahui Abdul Muthalib, kakeknya yang bijaksana, merasa sangat bahagia. Dia tahu bahwa cucunya ini akan memiliki takdir besar. Kakeknya memberikan nama Muhammad yang berarti terpuji. Ini adalah nama yang akan menjadi pujian untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin di kota Mekah. Disebut tahun Gajah lantaran menjelang kelahiran Nabi ada peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abraha yang menggunakan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Di antaranya adalah padamnya api sesembahan orang-orang Majusi. Api tersebut padam setelah ratusan tahun menyala tanpa pernah padam. Saat kelahiran Nabi, istana Kisra yang berdiri mewah tiba-tiba terguncang. Kerajaan yang kerap bertindak zalim itu hancur. Sebanyak 14 bangunan istana roboh. Kelahiran Nabi itu seakan memberikan peringatan akan datangnya kehancuran bagi kebatilan. Di sisi lain, kelahiran Nabi adalah kabar gembira bagi penyeru kebaikan. Kota Mekah yang sebelumnya kering kerontang, menjelang kelahiran Nabi menjadi hijau subur. Mekah diguyur hujan lebat, tumbuhannya menghijau dan pepohonannya menjadi rimbun. Beliau terlahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang saudagar yang sering bepergian ke negara Syam, dan Aminah bin Wahab. Abdullah, ayah dari Rasulullah SAW, merupakan anak dari pemimpin suku Quraisy dan sangat dihormati di kalangan warga. Sementara Aminah merupakan pemimpin dari Bani Zuhro. Ia adalah sosok wanita paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Sementara Aminah
merupakan pemimpin Bani Zurrah. Ia adalah sosok wanita paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Namun Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang saat itu baru berusia 2 bulan. Sehingga Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang anak tanpa didampingi oleh ayahnya. Lantaran Abdullah meninggal dunia, sedangkan Aminah, ibunda Rasulullah, sedang mengandung beliau. Ketika itu ia telah menyaksikan tanda-tanda dan jejak-jejak yang menunjukkan bahwa anaknya memiliki kemuliaan. Nabi Muhammad SAW dan ibu susunya. Dikisahkan dari buku Sirah Nabawi Ibnu Hisam karya Ibnu Hisam, kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW berlanjut saat sang ibu Aminah mengutus seseorang untuk mengabarkan tentang kelahiran anaknya kepada Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Abdul Muthalib sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Abdul Muthalib membawa bayi Nabi Muhammad SAW ke Ka'bah. Hal ini dilakukannya untuk berdoa sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad. Kakek Rasulullah SAW kemudian menyerahkan bayi Muhammad kepada salah seorang ibu susuan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ibu susuannya bernama Halimah binti Abi Zu'aib. Sebelum Halimah menjadi ibu susu yang terpilih, diceritakan bahwa saat itu Halimah dan rombongannya pergi ke Mekah. Di sana mereka kemudian ditawari untuk menyusui bayi Muhammad. Namun rombongan Halimah menolak tawaran tersebut. Mereka beralasan bahwa Muhammad saat itu adalah seorang anak yatim, sementara mereka membutuhkan imbalan dari ayah sang bayi. Di tengah-tengah kelompok yang menolak, hanya Halimah yang bersedia dan bersikeras untuk menyusui bayi Muhammad. Hingga ia dan suaminya berhasil membawa sang bayi pulang. Nabi Muhammad pun saat itu tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Perlu diketahui bahwa zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih dan berada di lingkungan dengan bahasa Arab yang fasih. Muhammad kecil saat berusia 5 tahun sudah kembali ke rumahnya. Ia mulai kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya saat Rasul berusia 6 tahun, Nabi Muhammad juga kehilangan sang ibu Siti Aminah yang meninggal dunia setelah mereka berdua berziarah ke makam Abdullah. Aminah dikabarkan jatuh sakit sebelumnya dan dikuburkan di sebuah desa bernama Abwa. Alhasil Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah bersama Ummu Aiman, sosok pelayan di keluarganya yang kemudian dianggap sebagai saudara sendiri oleh orang tua Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad harus diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Sang kakek dikisahkan memiliki tempat spesial karena Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa kecil bersamanya. Demikianlah seorang Nabi Muhammad yang masih berusia 6 tahun sudah harus menjadi seorang anak yatim piatu tanpa kedua orang tuanya. Hal ini membuat Nabi Muhammad dirawat sepenuhnya oleh Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya. Nabi Muhammad kecil hidup bahagia dalam asuhan Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. Namun seakan kebahagiaan tidak berlangsung lama, 2 tahun kemudian Muhammad kecil kembali kehilangan seseorang yang istimewa baginya, yakni sang kakek Abdul Muthalib. Pengasuhan Muhammad kecil kemudian diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Disebutkan dalam sejarah sirah bahwa Abdul Muthalib mewasiatkan hal tersebut kepada Abu Thalib, mengingat Abdullah dan Abu Thalib adalah saudara seibu. Saat bersama pamannya inilah seseorang pemuka agama mengenali Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa Islam pada seluruh masyarakat dunia. Saat bersama pamannya inilah seorang pemuka agama mengenali Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa Islam pada seluruh masyarakat dunia. Itulah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sewaktu-waktu Nabi Muhammad mengalami sakit parah. Setelah dilihat oleh 2 malaikat, ternyata Nabi Muhammad terkena sihir Labid bin Asham, seorang Yahudi. Sihirnya berupa gulungan ijuk terdiri dari 11 buhul pada seutas tali. Diletakkan di dalam sumur di bawah batu besar. Maka timbalah air sumur dan angkatlah batu besar itu. Kemudian ambil dan bakarlah ijuk tersebut. Turunlah surat perlindungan Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian Allah yang Maha Agung memerintahkan Nabi Muhammad agar membaca 2 surat tersebut. Setiap satu ayat dibaca, lepaslah buhul tali pada gulungan hijau tersebut. Setelah itu, badan Nabi Muhammad menjadi sehat kembali. Hadis riwayat Abu Naim.
Menjelang kelahiran Rasulullah, para malaikat sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut kehadirannya. Allah memerintahkan malaikat Jibril menyeru malaikat Malik untuk menutup pintu-pintu neraka, dan malaikat Ridwan membuka seluruh pintu surga. Malaikat Jibril juga diperintahkan untuk memanggil seluruh arwah suci para nabi dan rasul terdahulu, serta para wali berkumpul menyambut kelahiran kekasihnya. Selain itu, malaikat Jibril pun diminta mengumandangkan seruan di seluruh penjuru semesta alam. Seketika itu pula semua malaikat turun ke bumi. Kehadiran mereka memenuhi gunung-gunung yang ada di Mekah berbaris rapi. Di sana menyelimuti seluruh tanah suci. Tak hanya itu, malaikat Ridwan juga mengajak beribu-ribu bidadari turun ke dunia sebagai bentuk penghormatan atas kelahiran sang nabi akhir zaman. Hai Aisyah, janganlah kau tidur sebelum melakukan 4 hal ini. 1. Sebelum menghatamkan Al-Quran. 2. Sebelum membuat para nabi memberi syafaat kepadamu kelak di hari kiamat. 3. Sebelum membuat seluruh kaum muslimin ridho kepadamu. 4. Sebelum melakukan ibadah haji dan umroh. Kemudian Aisyah pun langsung bertanya, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, engkau perintahkan aku melakukan 4 perkara yang saat ini tidak mampu aku melakukannya. Mendengar jawaban Aisyah ini, Nabi tersenyum, kemudian beliau menjelaskan, jika kamu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Jika kamu membaca sholawat kepadaku dan para nabi sebelumku, maka kami semua akan memberikan syafaat kepadamu di hari kiamat kelak. Jika kamu memohonkan ampunan untuk seluruh kaum muslimin, mereka semua akan ridho kepadamu. Dan jika kamu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka kamu telah melakukan haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sakit parah disihir orang Yahudi. Tak hanya manusia biasa, sihir dan guna-guna ini juga pernah dialami manusia agung Nabi Muhammad SAW. Beliau terkena sihir oleh orang Yahudi yang ingin mencelakai beliau. Riwayat Ibnu Abbas menceritakan bahwa pada suatu waktu Rasulullah SAW mengalami sakit yang cukup parah. Setelah diteliti oleh 2 malaikat yang menjenguk beliau, ternyata beliau terkena sihir Labid bin Asam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa gulungan ijuk yang terdiri dari 11 buhul pada seutas tali. Oleh karena itu, Allah yang Maha Agung memerintahkan Rasulullah SAW agar membaca 2 surat Al-Falaq dan An-Nas yang terdiri dari 11 ayat. Setiap satu ayat dibaca, lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk tersebut. Setelah itu, badan beliau pun menjadi sehat kembali. Hadis riwayat Abu Nuaim. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim, ketika Nabi mengalami sakit amat parah, Allah mengutus 2 malaikat untuk menjenguk beliau. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala dan yang satunya duduk di bagian kaki. Kedua malaikat itu terlibat dialog. Apa yang kamu lihat terhadap diri Rasulullah? Tanya malaikat yang berada di bagian kaki. Beliau terkena sihir. Jawab malaikat yang di bagian kepala. Siapa gerangan yang menyihirnya? Jawab malaikat Labid bin Al-Asam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa ijuk gulungan yang diletakkan di sumur sebelah sana, di bawah batu besar. Maka timbalah air sumur dan angkatlah batu besar itu. Kemudian ambil dan bakarlah ijuk tersebut. Rasulullah memperhatikan dialog tamunya itu. Esok harinya, beliau memerintahkan Ammar bin Yasir dan sahabatnya untuk mendatangi sumur yang dikatakan malaikat. Ketika sampai di sumur, terlihat airnya sangat merah seperti darah. Maka air pun ditimba dan batu besar diangkat. Gulungan ijuk itu dikeluarkan kemudian dibakar. Ketika diamati, dalam gulungan ijuk terdapat 11 buhul pada seutas tali. Maka terbuktilah apa yang dikatakan malaikat yang berpura-pura menjadi tamu dan menjenguk Rasulullah itu. Malaikat menjelma sebagai manusia, 2 insan yang bersaudara. Maka turunlah surat perlindungan Al-Falaq dan An-Nas sehubungan dengan sakitnya Rasulullah. Beliau diperintahkan Allah untuk membaca kedua surat tersebut. Setiap satu ayat dibaca, maka lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk yang digunakan untuk menyihir beliau. Maka begitulah beliau selesai membaca, badan pun menjadi sehat seperti sedia kala. Inilah keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat ini dapat diamalkan untuk perlindungan dari kejahatan setan, jin maupun sihir manusia. Surat Al-Falaq yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pedengki bila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat 5.
Surat An-Nas yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas ayat 1 sampai ayat 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar memutuskan berteduh di Gua Sur selama 3 hari. Abu Bakar memasuki gua terlebih dahulu. Ia menemukan beberapa lubang di sisinya. Dia merobek sepotong pakaiannya dan menutup lubang dengan itu. Karena masih ada 2 lubang yang tersisa, dia memasukkan kakinya ke dalamnya. Rasulullah meletakkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar dan tidur. Salah satu kaki Abu Bakar disengat ular di dalam lubangnya, namun ia tidak bergerak karena takut membangunkan Rasulullah. Efek racun ular yang menggigitnya membuat air mata Abu Bakar bercucuran. Rasulullah pun terbangun dan bertanya, apa yang terjadi? Abu Bakar menjawab, kalau ada ular yang terus-menerus memasukkan taring beracunnya di jari kakinya. Kemudian Rasulullah mengoleskan air liurnya ke bekas gigitan ular itu. Atas izin Allah, efek racun ular itu hilang. Ketika ayat kursi turun ke bumi melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, seluruh alam semesta dan seisinya tunduk, penuh hormat menyambut kedatangannya. Bahkan saat Jibril turun ke bumi, ada 70.000 malaikat yang menyertainya. Dikisahkan bahwa pada saat itu bumi menjadi gemetar. Maka terjadilah gempa di seluruh bumi. Terdengar suara dahsyat yang tak pernah terjadi sebelumnya. Getaran tersebut bahkan mampu melepaskan mahkota di atas kepala para raja. Tak hanya manusia yang mengalami kegemparan, kelompok setan pun turut kocar-kacir dan berlarian menuju pimpinannya iblis. Raja iblis pun memerintahkan setan untuk menelusuri sumber kegemparan tersebut. Tak disangka asal getaran itu ternyata dari kedatangan ribuan malaikat yang membawa ayat kursi kepada Nabi Muhammad. Saat melaksanakan sholat subuh berjamaah, Rasulullah ruku lebih lama. Selesai sholat, sahabat bertanya, apa yang terjadi ya Rasulullah sehingga engkau memperlama ruku, tidak seperti biasanya? Ketika aku selesai ruku, aku hendak mengangkat kepalaku. Tiba-tiba Jibril datang dan merentangkan sayapnya di punggungku hingga lama sekali. Sampai sayap itu diangkat, barulah aku bisa mengangkat badan. Mengapa begitu? Tanya sahabat yang lain. Aku tidak tahu dan tidak bisa menanyakan kepada Jibril, jawab Nabi. Dan kemudian datanglah Jibril kemudian menceritakan apa yang terjadi kepada Nabi. Wahai Muhammad, Ali tergesa-gesa untuk ikut berjamaah, tetapi di depannya ada seorang lelaki tua Nasrani yang berjalan sangat pelan. Ali tidak mau mendahuluinya karena sangat memuliakan lelaki tua itu. Karena itu Allah memerintahkan aku untuk menahanmu dalam ruku agar Ali dapat ikut berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat Islam, salah satu rukun iman adalah mempercayai nabi-nabi terdahulu. Di antara sekian nabi, ada satu nabi yang sangat kaya raya. Begitu melimpah kekayaannya hingga beliau dinobatkan sebagai nabi paling kaya dalam sejarah. Nabi tersebut adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Ia adalah seorang nabi sekaligus raja ketiga kerajaan Israel setelah Saul dan Nabi Daud alaihissalam. Sebanyak 27 kali dalam Al-Quran nama Nabi Sulaiman alaihissalam disebut sebagai raja terbesar yang pernah ada. Namun yang menjadi pertanyaan adalah berapakah kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam jika dikonversikan dalam mata uang sekarang? Sebelumnya, tim arkeolog yang dipimpin Profesor Erez bin Yosef dari Tel Aviv University menemukan situs arkeologi di Israel. Situs arkeolog yang terletak di lembah Timna tersebut diklaim sebagai salah satu dari sumber kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi yang memerintah kerajaan besar sekitar 3000 tahun yang lalu ini diduga berhasil melakukan penambangan tembaga. Kekayaannya didapat dengan memisahkan biji tembaga dari batuan yang ditambang dari situs arkeologi lembah Timna. Disebutkan bahwa produksi tambang di situs lembah Timna berkembang pesat selama masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Disebutkan bahwa produksi tambang di situs lembah Timna berkembang pesat selama masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tim arkeolog mulai menggali situs kuno di lembah Timna, Israel Selatan,
yang diduga peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam pada 1964. Sejak saat itulah para peneliti menemukan jaringan terowongan yang diduga adalah jalan untuk menambang biji tembaga dari batuan. Semua bahan ampas biji hitam yang ditemukan merupakan limbah dari tungku. Ini adalah bukti yang sangat penting untuk produksi tembaga kuno di Timna, jelas Profesor bin Yosef. Menurut Profesor bin Yosef, tembaga pada masa lalu merupakan sumber daya ekonomi yang paling penting dan industri yang paling menguntungkan. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, tembaga menjadi salah satu logam yang paling dicari. Jika diibaratkan, tembaga di zaman itu sama pentingnya dengan minyak mentah di masa zaman sekarang. Mirip seperti sekarang di mana manusia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa minyak bumi. Manusia zaman itu pun tak bisa melakukan apa-apa tanpa tembaga. Jelas Dr. Muhammad Nazar dari Friends of Archaeology of Jordan. Sementara itu, Profesor bin Yosef dalam keterangannya mengungkapkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam diperkirakan memerintah kerajaannya selama 39 tahun. Selama memerintah tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekayaan sebesar 2,2 triliun dolar Amerika jika dikonversikan dengan mata uang saat ini. Hal ini tidak mengherankan karena Nabi Sulaiman alaihissalam mampu memisahkan biji tembaga yang merupakan komoditi penting seperti minyak bumi saat ini. Inilah bukti Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di bumi. Yang pertama, Istana Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala sekaligus Raja Israel yang naik tahta sepeninggalan ayahnya Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam. Nama Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran dan disebut-sebut raja terbesar yang pernah ada karena tidak hanya menguasai bangsa manusia saja tetapi juga binatang, jin, dan lainnya. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat megah. Harta yang melimpah ruah membuatnya dinobatkan sebagai manusia yang paling kaya yang pernah ada di bumi. Berdasarkan keterangan Al-Quran ataupun kisah-kisah yang terdapat dalam versi Yahudi dan Nasrani, Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat istimewa. Kerajaannya dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju pada masanya. Di istananya terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. Pintu gerbang istana terbuat dari gelas. Penyebutan Al-Quran mengenai Ratu Bilqis yang menyingkapkan pakaiannya karena mengira hal itu adalah air dan ternyata kaca menunjukkan hal itu. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kerajaan dan segala kekayaannya tidak diwariskan kepada anak keturunannya karena takut akan terjadi pertumpahan darah atau perebutan kekuasaan. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaannya runtuh dan hanya menyisakan tembok sebelah barat yang kini disebut sebagai Wailing Wall atau tembok ratapan di Palestina oleh orang Yahudi. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 4-7 yang artinya, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 4. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran surat Al-Isra ayat 5. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran surat Al-Isra ayat 6. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Quran surat Al-Isra ayat 7.
Dalam hikayat lain disebutkan bahwa istana Sulaiman menempati area yang sangat luas dan megah. Konon pintu istana terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Lantainya terbuat dari kaca dan emas. Warna bangunannya berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Dalam versi Yahudi disebutkan bahwa warna biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi. Ungu kombinasi dua warna merupakan pertemuan dari langit dan bumi. Selain istana Sulaiman, konon di lingkungan istana terdapat bangunan lainnya, seperti gapura yang terletak di sebelah barat daya. Istana Ratu Balkis dan istana Sulaiman memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Selain itu, ada pula ruang pengadilan, tempat tinggal para rohib, pintu masuk ke kuil, lapangan, atau alun-alun. Yang kedua, raja semua makhluk. Nabi Sulaiman adalah raja semua makhluk. Selain manusia, beliau juga menaklukkan seluruh binatang dan bahkan makhluk gaib, macam jin dan setan. Mereka menjadi tentara dan pekerja bagi Nabi Sulaiman. Jumlah mereka sangat banyak, jutaan. Diceritakan dalam Al-Quran jika Allah memampukan Nabi Sulaiman untuk menundukkan hewan-hewan, manusia, dan jin untuk taat kepadanya. Bahkan diceritakan pula jika masing-masing pasukan Nabi Sulaiman punya keistimewaan sendiri yang sangat jauh bandingannya dari siapapun. Pasukan jin dan pasukan manusia Raja Sulaiman mampu memindahkan istana Ratu Balkis dalam hitungan detik. Nabi Sulaiman bahkan mampu memerintahkan angin. Dari sini makin tak bisa disangkal jika Nabi Sulaiman adalah penguasa terhebat dan paling kaya di muka bumi. Hingga kini ada sebagian orang yang percaya jika Nabi Sulaiman meninggalkan sebuah warisan harta yang sangat banyak. Konon harta ini terkubur di sebuah tempat yang disimpan dalam sebuah peti yang terbuat dari emas. Peneliti menduga jika peti ini terletak di kuil Sulaiman yang letaknya sendiri masih simpang siur. Tak cuma berisi harta, dikatakan pula jika di dalam peti tersebut ada batu 10 perintah yang dimiliki oleh Nabi Musa. Batu ini juga jadi harta paling berharga yang nilainya tak bisa diukur dan akan jadi benda paling menggemparkan jika berhasil ditemukan. Belakangan para peneliti berhasil menerjemahkan sebuah petunjuk yang tertulis dalam bahasa Ibrani. Petunjuk ini menyimpulkan jika letak kuil Sulaiman kemungkinan menyebar di Timur Tengah. Ketiga, memberi makan seluruh makhluk hidup. Ada sebuah cerita menarik yang mungkin bisa kita jadikan gambaran betapa kayanya Nabi Sulaiman. Dengan harta dan kekuasaannya sebagai raja, Nabi Sulaiman berniat untuk membantu Allah untuk memberi makan seluruh makhluk hidup. Menurutnya bukan hal yang sulit untuk memberi makan seluruh makhluk di dunia. Nabi Sulaiman pun berdoa dan Allah mempersilakannya. Usai Nabi Sulaiman menyiapkan segala hidangan, Allah berfirman, "Makhluk manakah yang akan engkau suruh mulai menyantap makanan itu terlebih dahulu?" Nabi Sulaiman pun menjawab, "Aku mohon agar engkau menghadapkan penduduk darat dan sekaligus penduduk laut agar menyantap hidangan ini terlebih dahulu." Namun Allah tak segera menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman tersebut. Allah hanya mendatangkan seekor ikan yang besar saja dari sekian banyak ikan yang hidup di laut. Ikan besar itu pun diletakkan Allah di hadapan hidangan yang telah disajikan oleh Nabi Sulaiman. Setelah hidangan habis, ikan itu berkata, "Wahai Sulaiman, sesungguhnya aku belum merasa kenyang meski telah menyantap seluruh hidangan yang engkau sajikan." Melihat kejadian itu, Nabi Sulaiman tersadar bahwa sesungguhnya hanya Allah sajalah yang dapat memberi rezeki kepada seluruh makhluknya hingga mereka merasa kenyang. Sedangkan Nabi Sulaiman yang sudah menyiapkan makanan begitu banyak dan dengan susah payah, pada akhirnya tak dapat membuat satu ekor ikan pun merasa kenyang. Apalagi jika ia menyuguhkan makanan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Keempat, bala tentara Nabi Sulaiman. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk memerintahkan hewan-hewan, manusia, dan jin agar tunduk kepada kehendaknya. Bahkan cerita-cerita menunjukkan bahwa masing-masing pasukan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman memiliki keistimewaan uniknya sendiri dan tak tertandingi oleh siapapun. Contohnya, jin yang menjadi pasukan Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk membawa sang Nabi ke suatu tempat dengan sekejap mata. Bahkan diceritakan bahwa pasukan jin Ifrit dan manusia yang berilmu di bawah pemimpinan Nabi Sulaiman mampu memindahkan istana Ratu Balkis dalam hitungan detik. Selain itu, tercatat pula bahwa Nabi Sulaiman melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan jin, manusia, burung-burung, dan bahkan bersama angin. Itulah bukti-bukti Nabi Sulaiman manusia terkaya sepanjang abad. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inilah mukjizat Nabi Sulaiman. 1. Mengerahkan jin untuk membangun istana. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin menjadi pasukannya. Para jin itu membantu Nabi Sulaiman dalam membangun istana megah. 2. Menaklukkan angin. Selain jin, angin juga bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman. Ini sangat berguna bagi Nabi Sulaiman untuk mempersingkat waktu tempuh perjalanannya ke suatu tempat. 3. Mengalirkan tembaga. Atas izin Allah, tembaga di perut bumi dapat dialirkan dengan mudah oleh Nabi Sulaiman. Cairan tembaga tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. 4. Memahami bahasa binatang. Saat dalam perjalanan bersama pasukannya, Nabi Sulaiman mendengar suara semut berseru, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar seruan sang semut, Nabi Sulaiman tersenyum dan dalam hati bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kemampuan luar biasa. Peninggalan Nabi Sulaiman paling diincar Israel yang bisa mengendalikan setan, jin, dan manusia. Apakah terkubur di bawah Masjidil Aqsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bertemu di channel ini. Sebelum lanjut, saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe dan menyukai video ini. Semoga video-video di channel ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagikan video ini agar banyak orang yang mendapatkan manfaat. Siapa yang tidak mengenal Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki nabi-nabi sebelumnya. Di antara keistimewaan beliau termasuk kemampuannya berkomunikasi dengan binatang, semut, dan burung-burung, serta menguasai angin, laut, udara, dan jin-jin yang tunduk serta taat pada perintahnya. Nabi Sulaiman dalam riwayatnya terkenal akan kebijaksanaannya. Sulaiman diangkat menjadi nabi serta rasul setelah cukup umur dan ketika ayahandanya wafat. Nabi Sulaiman kemudian diangkat menjadi raja dari orang-orang Yahudi menggantikan ayahnya. Sulaiman semasa hidupnya adalah raja dari segala raja. Mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya meliputi kebijaksanaan luar biasa, kemampuan berkomunikasi dengan berbagai binatang bahkan semut, serta kekuasaan atas makhluk halus serta jin dan setan. Mukjizat ini salah satunya dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Naml ayat 18 yang artinya, "Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, 'Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya,' sedangkan mereka tidak menyadari." Kemudian dalam surat An-Naml ayat 19, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabi Sulaiman yang dilimpahi mukjizat tersebut tersenyum dan tertawa mendengar perkataan semut. Dalam kekagumannya, beliau melanjutkan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Selain itu, Nabi Sulaiman sangat kaya. Beliau memiliki istana megah yang dibangun melalui kerjasama gotong royong antara manusia, binatang, dan jin. Dinding-dinding istananya disusun dari batu pualam, sementara tiang dan pintunya dihiasi dengan emas dan tembaga. Atapnya terbuat dari perak dengan hiasan dan ukirannya yang berkilauan dari mutiara, intan, berlian, serta mutiara yang tersebar di taman pasir, dan berbagai kemewahan lainnya. Dalam kitab Raja-Raja digambarkan bahwa persembahan emas kepada Sulaiman dalam satu tahun mencapai 666 talen. Satu talen emas diperkirakan setara dengan berat seorang manusia, yaitu sekitar 50 kg.
menurut satu versi. Namun versi lain menyebutkan sekitar 33 kg atau berkisar antara 20 sampai 40 kg. Dalam kitab Raja-Raja disebutkan bahwa sejumlah emas ditempatkan di dalam sebuah rumah megah yang didirikan di hutan Lebanon. Raja juga membuat singgasana besar dari gading yang dilapisi dengan emas terbaik. Kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman menimbulkan keyakinan banyak orang bahwa masih ada harta karun yang disembunyikan entah di mana. Meskipun begitu, isi dari pundi-pundi yang masih tersisa tetap menjadi misteri. Bisa jadi emas, perhiasan, perak, atau bahkan mungkin tabut perjanjian atau Ark of the Covenant. Tabut perjanjian atau Ark of the Covenant adalah wadah kayu yang dilapisi dengan emas murni dan memiliki 2 batang pengusung. Salah satu muatannya adalah 10 perintah Tuhan. Namun sayangnya, rakyatnya yang merupakan orang-orang Yahudi justru melakukan kekufuran terhadap Nabi Sulaiman dan menolak mengakui bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Sebaliknya, orang-orang Yahudi dan mereka yang mengaku sebagai ahli Alkitab sangat berkeinginan untuk memperoleh kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, terutama kemampuan membuat bangsa jin tunduk dan patuh terhadapnya. Orang-orang Yahudi kemudian berspekulasi bahwa Sulaiman pasti memiliki sebuah kitab atau objek tertentu yang memberikannya kemampuan tersebut. Prasangka ini kemudian menimbulkan ide di kalangan setan untuk merencanakan sesuatu. Penting untuk dicatat bahwa pada masa Nabi Sulaiman, setan sering naik ke langit untuk mencuri informasi mengenai kejadian gaib yang akan dan sedang terjadi di bumi dari malaikat. Setelah mencuri informasi tersebut, setan menambahinya dengan 70 kebohongan dalam setiap kalimatnya. Dengan cara ini, terbentuklah rangkaian kalimat yang kita kenal sekarang dengan istilah sihir. Mengetahui hal tersebut, Nabi Sulaiman kemudian mengambil sihir-sihir yang dimiliki oleh setan dan menguburkannya di bawah tempat duduknya. Tindakan ini dilakukan agar sihir-sihir tersebut tidak dapat digunakan oleh setan untuk menyesatkan manusia di masa mendatang. Dengan demikian, upaya setan untuk menggunakan sihir demi menjerumuskan manusia ke jalan sesat tidak berhasil. Namun, setelah Nabi Sulaiman wafat, bangsa Yahudi berupaya mencari-cari harta peninggalannya dengan harapan untuk memperoleh keistimewaan yang dimilikinya. Setan kemudian membohongi orang-orang Yahudi dan ahli kitab, memperdaya mereka dengan cerita palsu bahwa Sulaiman memang memiliki sebuah kitab sakti yang terkubur di bawah tempat duduk atau singgasananya. Setan memperdaya mereka jika kitab itulah yang membuat Sulaiman dapat menguasai manusia serta membuat jin dan setan patuh kepadanya. Orang-orang Yahudi percaya akan hal itu dan mereka segera mencari kitab yang merupakan kumpulan ajaran sihir dengan pengarangnya adalah setan. Kini bangsa Israel menjadikan kitab ini sebagai pedoman mereka akan ketamakan untuk menjadi penguasa dunia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102, firman Allah menjelaskan atas kejadian ini. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi peninggalan apa yang dicari Israel dari Nabi Sulaiman? Jadi ada 3 petunjuk keberadaan harta karun Sulaiman yang disadu dari berbagai sumber. Yang pertama, tabut perjanjian.
Tabut Perjanjian atau Ark of the Covenant sebagai salah satu artefak yang sangat diincar sejak zaman Nabi Sulaiman. Merupakan sebuah kotak kayu yang berisi 2 loh batu yang diukir dengan 10 perintah Tuhan yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai. Seorang profesor dari Universitas Andre, James Davila, mengklaim berhasil menerjemahkan sebuah teks berbahasa Ibrani bernama Treatise of the Vessels, Risalah Kapal. Berdasar teks itu, Davila mengklaim kuil Salomon, tempat penyimpanan harta karun tersebut, kemungkinan tersebar di wilayah Timur Tengah. Babilonia yang sekarang berada di wilayah Irak modern menjadi dikenal sebagai kemungkinan lokasi harta karun legendaris tersebut. Meskipun mempersempit wilayah pencarian, terjemahan tersebut sering dianggap lebih bersifat fantastis daripada memberikan petunjuk yang jelas. Dalam Risalah Kapal juga diungkapkan bahwa harta tersebut dikabarkan disembunyikan oleh Simur, seorang dari suku Lewi di antara 12 suku Israel, bersama dengan para sahabatnya. Namun teks selanjutnya menyebutkan bahwa harta karun itu kemudian disembunyikan oleh Samsiel dan malaikat lainnya. Dalam teks tersebut terdapat daftar harta karun Nabi Sulaiman, termasuk ornamen Taman Eden, instrumen musik yang terbuat dari emas, dan kemah suci, yaitu tempat ibadah yang dapat dipindahkan untuk bangsa Ibrani. Peninggalan paling suci di antara harta karun tersebut adalah Tabut Perjanjian, sebuah peti yang dilapisi emas dengan usia sekitar 3000 tahun. Menurut teks kitab orang Israel, 10 perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa terdapat dalam Tabut Perjanjian. Dan peti itu disimpan di Haikal Sulaiman atau Solomon Temple. Selain itu, peti tersebut juga berisi berbagai harta karun. Bangsa Babilonia menghancurkan kuil Sulaiman pada tahun 587 sebelum Masehi. Sejak saat itu, peti berisi harta karun tersebut hilang. Selama berabad-abad, para arkeolog telah mencari peti harta karun itu tanpa adanya petunjuk yang jelas mengenai apakah peti itu rusak atau disembunyikan. Harta karun kedua Nabi Sulaiman adalah cincin penguasa dunia. Menurut legenda, Nabi Sulaiman memiliki sebuah cincin yang tidak hanya memiliki nilai yang tinggi, tetapi juga diyakini memiliki kekuatan magis. Cincin tersebut konon dapat mengendalikan roh dan setan. Banyak yang meyakini bahwa benda tersebut memiliki kemampuan untuk menjaga dan memberikan perlindungan kepada pemakainya. Seperti yang dikisahkan, suatu hari sang raja kehilangan cincin berharganya di perairan sungai Yordan. Sulaiman menganggap bahwa perhiasan itu telah hilang selamanya, hingga seorang nelayan menemukan dan mengembalikan benda tersebut kepadanya. Menurut cerita, cincin tersebut ditemukan di dalam badan seekor ikan. Keberadaan cincin berharga itu kini menjadi suatu misteri. Konon cincin tersebut ikut dimakamkan di samping jenazah Nabi Sulaiman. Sementara itu, lokasi pasti dari makamnya Nabi Sulaiman masih belum diketahui hingga saat ini. Desas-desus yang tersebar sepanjang zaman menyebutkan bahwa siapapun yang menemukan cincin tersebut akan menjadi penguasa dunia. Oleh karena itu, banyak orang yang berusaha mencari cincin itu, dan bangsa Israel meyakini jika menemukan cincin itu maka akan bisa menjadi penguasa dunia. Harta karun Nabi Sulaiman yang ketiga yaitu tambang harta. Nabi Sulaiman juga disebut-sebut memiliki tambang harta. Kabar ini pertama kali disebarluaskan pada abad ke-19 oleh penulis Haraider Haggard dalam novel petualangannya King Solomon's Mines yang diterbitkan seiring dengan booming penemuan arkeologi, termasuk situs-situs kuno di Timur Tengah dan Afrika. Setengah abad kemudian, rabbi sekaligus arkeolog Amerika Nelson Gluck mengumumkan bahwa ia telah berada di tambang Sulaiman di Great Rift Valley, dekat perbatasan modern antara Israel dan Yordania. Namun tambang-tambang tersebut tak dipenuhi emas, melainkan biji tembaga yang menurut Gluck adalah sumber kekayaan Sulaiman. Karena Gluck tidak mampu mengaitkan bukti arkeologis tersebut dengan apa yang tertera dalam kitab suci, para sejarawan modern cenderung mengabaikan penemuan ini. Hingga saat ini, tambang yang diimajinasikan sebagai tempat yang penuh dengan harta benda tersebut belum ditemukan.
Apakah nantinya Israel mampu menemukan harta karun Nabi Sulaiman tersebut? Walau alam bisawab. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa peninggalan Nabi dan Rasul yang kerap menjadi pusat perhatian publik, walaupun diketahui bahwa lingkup dakwahnya terletak di Jazirah Arab dan sekitarnya. Tapi peninggalan mereka kini sudah tersebar di berbagai penjuru dunia. Nabi dan Rasul adalah makhluk paling mulia di bumi yang mempunyai tujuan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka harus menyampaikan dan melanjutkan wahyu kepada umat. Menariknya, walaupun sudah hidup ribuan tahun yang lalu, jejak peninggalan mereka masih dapat dilihat sampai saat ini dan tersebar di beberapa negara muslim dunia. Yang pertama, gamis Nabi Muhammad SAW. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad SAW yang masih bisa dilihat sampai saat ini adalah baju gamis. Sepotong pakaian Rasulullah ini masih tersimpan dan pernah dipamerkan di Masjid Hirkai Syarif, Istanbul, Turki pada bulan Ramadan. Ketika kekhalifahan Islam berkuasa, mereka berusaha untuk mengumpulkan berbagai peninggalan Rasulullah, termasuk Turki Utsmani yang memegang kepemimpinan pada tahun 1517. Beberapa peninggalan Rasulullah dibawa oleh khalifah ke Istanbul, yang mana pemerintah Utsmani menyimpannya. Usai kekhalifahan Utsmani bubar, pemerintah Turki mengambil alih dan menyimpan di Istana Topkapi. Selain dari Arab Saudi, peninggalan Nabi ini juga berasal dari Kairo, Mesir. Kedua, telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah melakukan sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai Isra Mi'raj dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Perjalanan yang diabadikan di dalam Al-Quran ini menghasilkan perintah kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Pada perjalanan tersebut diceritakan telapak kaki beliau meninggalkan bekas di sebuah batu. Cetakan kaki di batu tersebut lalu dipisahkan dan disimpan di tempat yang berbeda. Kedua cetakan telapak kaki tersebut disimpan di Istana Topkapi dan satu lagi di kompleks Masjid Al-Aqsa. Ketiga, kunci Ka'bah. Peninggalan Nabi berikutnya adalah kunci Ka'bah. Berdasarkan catatan sejarah, kunci Ka'bah di Mekah, Arab Saudi dipercayakan kepada kelompok Aisabah atau Bani Saibah untuk menyimpannya. Kunci tersebut mempunyai ukuran 35 cm yang dibungkus dengan kain hijau dan bordir berwarna emas. Kini kunci tersebut disimpan di Istana Topkapi. Keempat, Istana Nabi Daud alaihissalam. Seorang arkeolog yang berasal dari Hebrew University, Yerusalem, Israel mengklaim bahwa dirinya sudah menemukan dua bangunan besar yang sudah pernah ditinggali oleh seorang raja. Bangunan ini adalah istana dari Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam sebagaimana yang sudah diceritakan dalam sejumlah kitab suci seperti Al-Quran dan Alkitab. Dalam kisah Nabi Daud alaihissalam sendiri, beliau berhasil mengalahkan Goliat atau Jalut, sebuah prajurit yang mempunyai tubuh besar. Bila disamakan dengan manusia, bentuknya tubuhnya 4 kali lebih besar. 5. Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat suci Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam diceritakan bisa membelah Laut Merah untuk menghindari kejaran bala tentara Fir'aun yang akan membunuhnya dengan sebuah tongkat kayu. Ketika terdesak di tepi laut, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai mukjizatnya, yaitu tongkat. Air Laut Merah akhirnya terbelah sehingga dapat dilalui Nabi Musa dan pengikutnya. Kejadian ini akhirnya membuat Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Kini peninggalan Nabi Musa tersebut diyakini berada di dalam sebuah kotak yang diberi nama The Ark of the Covenant dan bisa ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta dan kotak emas milik Fir'aun. 6. Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Peninggalan Nabi yang menggemparkan dunia berikutnya adalah Tabut Perjanjian Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam kabur dari kejaran bala tentara kerajaan Fir'aun, beliau dikatakan bertapa di sebuah gua sebelum akhirnya menerima wahyu yang berupa kitab Taurat. Adapun salah seorang ahli yang bernama Roy White mengatakan dirinya sudah menemukan Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihissalam yang berada di Goa Yeremia, Israel. Hal ini sejalan dengan penemuan yang diperkirakan berhubungan dengan kerajaan Fir'aun di masa lalu. Ketujuh, Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Kisah yang populer dari
Nabi Nuh adalah pembuatan kapal besar di gunung sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh dan seluruh umatnya menaiki kapal tersebut untuk menghindari banjir besar. Sebab banjir tersebut kemudian menenggelamkan kaumnya, termasuk anak dan istri. Peninggalan Nabi ini ditemukan di Gunung Agri atau Ararat, Turki. Kedelapan, pedang Nabi Muhammad SAW. Sepanjang hidupnya diketahui bahwa Nabi Muhammad mempunyai beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda pula. Salah satu peninggalan Nabi ini dijuluki sebagai Al-Maqtur yang pernah digunakan dalam beberapa pertempuran. Al-Maqtur mempunyai panjang 100 cm dengan gagang emas dan berkepala emas. Kini pedang tersebut disimpan di Istana Topkapi. Kesembilan, mangkuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan kesederhanaannya, tidak hanya dalam makanan tapi juga perlengkapan. Walaupun jadi pemimpin umat Islam di Madinah, kehidupannya sangat bersahaja. Salah satu peninggalan Nabi yang masih bisa disaksikan adalah mangkuk dengan bahan tembaga yang dipakai untuk membasuh wajah. Mangkuk ini disimpan di Masjid Head of China, Rusia. 10. Kereta kuda Fir'aun. Seorang peneliti yang bernama Roy White adalah penemu bangkai kereta Fir'aun yang berada di Laut Merah bagian Nuweiba. Benda tersebut berbentuk roda kereta Fir'aun. Beberapa tulang manusia dan kuda yang diyakini milik tentara yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa. Diperkirakan bahwa kereta tersebut sudah mencapai 3.500 tahun. Itulah 10 peninggalan Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.